Saat ini Anda sedang duduk dengan bahu terangkat. Mungkin Anda tidak menyadarinya, tetapi kedua bahu Anda tertarik ke arah telinga seolah-olah menunggu pukulan datang. Cobalah turunkan bahu Anda. Apakah Anda merasakan betapa beratnya? Ini bukan sekedar ketegangan biasa, melainkan kejang otot yang telah bersarang di tubuh Anda selama berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun. Bersama saya, Alexei Danilov, dan inilah yang membuat saya tercengang. Seseorang datang mengeluhkan sakit kepala, lalu diberi pil untuk kepala. Datang lagi dengan wajah bengkak di pagi hari, disuruh mengurangi minum air di malam hari. Kemudian datang dengan jari-jari tangan yang kesemutan, langsung dirujuk ke neurolog. 3 keluhan berbeda, 3 spesialis berbeda, 3 penanganan berbeda pula. Padahal penyebabnya satu, dan letaknya tepat di sini, di antara tengkuk dan tulang belikat Anda. Otot-otot leher dan area bahu bukan sekedar otot biasa. Melalui zona ini, mengalir arteri yang memberi makan otak, pembuluh vena yang mengalirkan darah dari wajah dan kepala, saluran limfatik yang membuang cairan berlebih dari jaringan, serta serabut saraf yang mengontrol sensitivitas tangan Anda. Ketika zona ini mengalami kejang, semuanya terjepit seperti Anda menginjak selang taman. Air masih mengalir, tetapi sangat pelan sekali. Akibatnya, otak kekurangan darah dan muncullah sakit kepala. Cairan limfa tidak mengalir dengan baik, wajah jadi bengkak. Saraf tertekan, jari-jari kesemutan, dan orang tersebut mengobati setiap gejala secara terpisah selama bertahun-tahun tanpa menyadari akar masalahnya. Namun ada satu mekanisme sederhana dan fisiologis, tanpa obat-obatan dan tanpa terapis manual, yang bisa mematikan kejang ini sehingga tubuh mulai bekerja sebagaimana mestinya. Saya ingin mengingatkan bahwa Anda bisa mendukung saya dengan memberikan like, berlangganan channel ini, dan meninggalkan komentar. Saya pasti akan membaca semuanya karena ini sangat membantu saya untuk terus memproduksi video lebih banyak lagi. Tolong lakukan sekarang juga saat Anda menonton video ini. Terima kasih banyak, dan mari kita lanjutkan pembahasannya. Mengapa hal ini jarang dibicarakan? Karena ini gratis dan karena ini terlalu sederhana untuk dipercaya orang. Mari kita pahami apa sebenarnya kejang otot itu. Bukan sekedar leher kaku dalam bahasa sehari-hari, tetapi apa yang sesungguhnya terjadi di dalam jaringan pada tingkat sel. Otot terdiri dari serat-serat yang berkontraksi dan berelaksasi. Untuk relaksasi, diperlukan kalsium, lebih tepatnya pengembalian kalsium dari dalam sel. Proses ini membutuhkan energi. Ketika otot kelelahan karena duduk terlalu lama, stres, atau postur yang salah, energi menjadi tidak mencukupi. Kalsium tetap berada di dalam sel, dan serat otot membeku dalam keadaan berkontraksi. Bukan karena otak memerintahkan untuk mengejan, tetapi karena otot tidak memiliki cukup sumber daya untuk mengendur. Ini perbedaan yang sangat mendasar. Kejang bukanlah kontraksi aktif, melainkan ketidakmampuan untuk rileks. Dan disinilah dimulai lingkaran setan. Otot yang terjepit menekan kapiler, yaitu pembuluh darah terkecil di dalamnya. Aliran darah menurun, padahal darah membawa oksigen dan glukosa, energi yang sangat dibutuhkan untuk relaksasi. Tanpa aliran darah, tidak ada energi. Otot tidak bisa mengendur, semakin menekan pembuluh darah lebih kuat lagi. Inilah jebakan yang mempertahankan dirinya sendiri. Kondisi ini tidak hilang dengan sendirinya. Tidak hilang dengan pijat, karena pijat hanya meregangkan serat otot untuk sementara waktu, tetapi tidak menghilangkan defisit energi. Tidak hilang dengan obat penghilang rasa sakit, karena pil hanya membungkam sinyal nyeri, sementara otot tetap terperangkap. Dan jebakan ini bersarang di area leher dan bahu pada 9 dari 10 orang yang menghabiskan lebih dari 4 jam sehari dalam posisi duduk. Sekarang mari kita bahas, mengapa justru leher dan bahu yang terkena dampak? Mengapa bukan pinggang, lutut, atau kaki? Kepala orang dewasa beratnya 5-6 kg. Ini seperti bola bowling. Dan bola ini seimbang pada batang tipis, yaitu tulang belakang leher. 7 vertebra kecil menopangnya dengan bantuan otot-otot. Ketika kepala berada tepat di atas tulang belakang, bebannya minimal.
Tetapi begitu Anda menundukkan kepala ke depan 15 derajat, yang merupakan kemiringan normal saat melihat ponsel, beban pada otot leher meningkat menjadi 12 kg. Pada 30 derajat menjadi 18 kg, pada 45 derajat mencapai 22 kg. 22 kg pada otot yang dirancang untuk menahan 5 kg. Dan ini bukan hanya 1 menit, tetapi berjam-jam setiap hari selama bertahun-tahun. Otot tidak tahan dan masuk ke dalam kejang yang sudah saya jelaskan tadi. Tetapi mereka tidak hanya terasa sakit, mereka mengubah seluruh biomekanik bagian atas tubuh Anda. Bahu bergeser ke depan dan ke atas. Ini adalah postur defensif. Tubuh mencoba memendekkan tuas. Dada menyempit, pernapasan menjadi dangkal. Diafragma, otot pernapasan utama, berhenti bekerja dengan amplitudo penuh. Dan inilah yang menarik. Diafragma dan otot leher terhubung melalui satu saraf yang disebut saraf frenik, yang keluar dari tulang belakang leher antara vertebra ketiga dan kelima. Ketika leher mengalami kejang, saraf ini teriritasi dan diafragma mulai bekerja secara tidak teratur. Orang tersebut mulai mendesah, menguap, merasa kekurangan udara, dan menyalahkan jantung atau paru-paru, padahal masalahnya ada di leher. Sekarang tentang pembengkakan. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak pernah dikaitkan orang dengan leher. Di pagi hari Anda melihat ke cermin, wajah tampak bengkak, ada kantung di bawah mata, kelopak mata terasa berat. Anda berpikir terlalu banyak minum air sebelum tidur, kebanyakan garam, faktor usia, atau masalah ginjal. Tetapi ginjal sudah diperiksa dan hasilnya normal. Asupan garam dikurangi, tidak ada perubahan. Air tidak diminum setelah jam 6 sore, malah jadi lebih buruk karena tubuh mulai menahan air yang ada. Padahal penyebabnya adalah aliran keluar, atau lebih tepatnya ketiadaan aliran keluar yang lancar. Semua cairan dari kepala dan wajah mengalir ke bawah melalui vena jugularis yang berjalan di sisi leher, dan melalui pembuluh limfatik yang melewati sepanjang otot sternocleidomastoid, yaitu otot yang tegang saat Anda memutar kepala. Ketika otot leher mengalami kejang kronis, mereka secara mekanis menekan jalur-jalur aliran ini. Cairan menumpuk di bagian atas. Selama malam saat Anda berbaring horizontal, gravitasi tidak membantu dan pembengkakan bertambah parah. Data internasional menunjukkan bahwa pada orang dengan ketegangan otot leher kronis, kecepatan aliran vena dari kepala menurun 30 hingga 40%. Ini bukan patologi pembuluh darah, tetapi tekanan mekanis. Hilangkan kejang, dan darah akan mengalir normal kembali. Dan ini belum semuanya. Sistem limfatik sama sekali tidak memiliki pompa sendiri. Sistem peredaran darah punya jantung, sistem limfatik hanya mengandalkan kontraksi otot dan gerakan. Ketika otot leher terjepit, getah bening mandek, racun tidak dikeluarkan, sel-sel kekebalan tidak bersirkulasi, kelenjar getah bening yang jumlahnya lebih dari 100 di leher berubah menjadi pos pemeriksaan tanpa pergerakan. Dan sekarang tentang suplai darah ke otak. Disinilah semuanya menjadi sangat serius. Melalui leher, melewati 4 arteri yang memberi makan otak. 2 arteri karotis di depan dan 2 arteri vertebralis di belakang, di dalam saluran tulang vertebra cervix. Arteri vertebralis sangat rentan. Mereka melewati lubang-lubang di prosesus transversus vertebra. Dan setiap pergeseran sekecil apapun, setiap ketegangan otot di sekitarnya dapat memengaruhi lumennya. Kejang kronis pada otot leher yang dalam seperti otot scalena, otot panjang kepala dan leher, serta otot suboksipital mengubah posisi vertebra dalam hitungan sepersekian milimeter. Ini cukup untuk membuat arteri vertebralis kehilangan hingga 15% kapasitas alirannya. 15% bukan stroke. Ini lebih buruk karena tidak terlihat jelas. Otak tidak terasa sakit, dia hanya mulai bekerja lebih lambat. Anda lupa untuk apa Anda masuk ke kamar. Tidak bisa berkonsentrasi pada teks lebih dari 5 menit. Lelah saat siang hari seolah tidak tidur semalam. Mudah marah karena hal-hal kecil. Cemas tanpa alasan jelas. Dan kemudian Anda diberi diagnosis seperti astenia, sindrom kelelahan kronis, gangguan kecemasan, diresepkan antidepresan, nootropik, vitamin B kompleks,
Padahal otak hanya kekurangan nutrisi karena selangnya terjepit. Ada satu pengamatan klinis yang pernah sangat mengejutkan saya. Sekelompok ilmuwan mengukur aliran darah otak pada orang sebelum dan sesudah penghilangan kejang otot leher. Hanya dalam 20 menit setelah otot-otot rileks, aliran darah meningkat 23%, tanpa obat-obatan, tanpa operasi. Hanya otot yang melepaskan tekanan dan darah pun mengalir lancar kembali. Baiklah, Anda sudah memahami masalahnya. Kejang menekan pembuluh darah, saraf, jalur limfatik. Otak kelaparan, wajah bengkap, tangan kesemutan, kepala sakit. Pertanyaannya adalah, apa yang harus dilakukan? Mari saya jelaskan dulu apa yang tidak berhasil dan mengapa. Obat penghilang rasa sakit, antiinflamasi non-steroid yang orang-orang konsumsi dalam jumlah banyak, mereka mengurangi peradangan dan membungkam sinyal nyeri. Tetapi kejang bukan peradangan. Otot tidak meradang, otot kelelahan energi. Pil menghilangkan rasa sakit, orang berpikir masalahnya hilang, dan terus duduk dalam postur yang sama. Kejang malah semakin dalam. Pelemas otot atau muscle relaxant, obat yang merelaksasi otot, memang benar-benar mengendurkan otot, tetapi semua otot sekaligus, termasuk yang menopang kepala Anda, termasuk diafragma. Orang menjadi lemas, mengantuk, lambat bereaksi, dan segera setelah obat keluar dari tubuh, kejang kembali sepenuhnya karena penyebabnya tidak hilang. Pijat membantu selama 2-3 hari. Terapis pijat meremas otot dari luar, meningkatkan aliran darah, meregangkan serat secara mekanis, tetapi tidak mengajarkan otot untuk rileks sendiri. Ini seperti menghidupkan mobil orang lain setiap pagi, alih-alih memperbaiki starternya. Terapi manual dengan bunyi krek, klik, dan pembenahan posisi. Vertebra kembali ke tempatnya, tetapi otot yang menggesernya tetap dalam kejang. Seminggu kemudian vertebra bergeser lagi, siklusnya terulang. Semua ini adalah perlawanan terhadap gejala, sedangkan yang perlu dilakukan adalah satu hal, yaitu mengembalikan kemampuan otot untuk rileks dengan sendirinya. Dan disinilah kita sampai pada teknik yang saya maksud. Namanya post-isometric relaxation, atau relaksasi post-isometrik. Kedengarannya rumit, tetapi prinsipnya sangat sederhana. Ingat, otot tidak bisa rileks karena kekurangan energi untuk pengembalian kalsium. Otot terjebak dalam kontraksi. Tetapi tubuh memiliki refleks pelindung. Jika otot menegang dengan usaha maksimal, setelah itu terjadi fase penghambatan refleksif. Sistem saraf secara paksa mematikan sinyal kontraksi. Ini adalah hukum neurofisiologis. Setelah tegangan puncak, pasti ada relaksasi. Tubuh melindungi diri dari robeknya serat dengan cara ini. Post-isometric relaxation menggunakan refleks ini. Anda menegangkan otot bukan dalam gerakan, tetapi secara statis, yaitu isometrik, selama 7 hingga 10 detik dengan usaha sedang sekitar sepertiga dari maksimum. Kemudian rileks penuhnya selama 10 hingga 15 detik. Dan pada saat inilah otot rileks lebih dalam daripada sebelum ketegangan. Kalsium keluar dari sel, serat mengendur, kapiler terbuka, darah mengalir. Ini bukan peregangan. Peregangan menarik otot yang melawan dan sering memperkuat kejang karena otot melindungi diri dari robekan dengan kompresi yang lebih besar lagi. Post-isometric relaxation tidak bekerja melawan otot, tetapi bersama otot. Anda terlebih dahulu memberi apa yang otot inginkan, yaitu ketegangan, dan kemudian tubuh sendiri yang mengaktifkan relaksasi. Satu siklus, 7 detik ketegangan, 15 detik relaksasi. 5 siklus untuk satu kelompok otot. Total waktu 4-5 menit. Efeknya langsung terasa pada menit yang sama. Sekarang secara konkret dan langkah demi langkah. 3 teknik kunci untuk area leher dan bahu yang bisa Anda lakukan sekarang juga sambil duduk di kursi. Pertama, untuk otot samping leher. Duduk tegak, letakkan telapak tangan kanan di pelipis kanan. Sekarang coba miringkan kepala ke kanan, sementara tangan Anda menahan. Kepala menekan, tangan tidak mengizinkan. Tidak ada gerakan yang terjadi. Inilah yang disebut ketegangan isometrik. Tahan selama 7 detik. Usaha sedang,
sekitar sepertiga dari kemampuan maksimal Anda. Kemudian lepaskan tangan, perlahan miringkan kepala ke kiri, hanya dengan berat kepala sendiri tanpa tekanan tambahan, dan tahan selama 15 detik. Anda akan merasakan otot di sisi kanan leher melepaskan tekanan. 3 pengulangan untuk setiap sisi. Kedua untuk otot belakang leher dan kelompok suboksipital. Rangkaikan tangan di belakang kepala. Tekan kepala ke belakang ke telapak tangan, sementara tangan tidak membiarkan kepala bergerak mundur. 7 detik ketegangan statis. Kemudian rileks, perlahan turunkan dagu ke dada dan tahan selama 15 detik. Otot suboksipital yang melekat langsung ke dasar tengkorak adalah yang pertama melepaskan tekanan, dan merekalah yang paling menekan arteri vertebralis. Ketiga untuk bagian atas otot trapezius, yaitu yang menarik bahu ke telinga. Duduk di kursi, pegang pinggiran tempat duduk dengan tangan kanan. Ini mengunci bahu di bawah. Letakkan telapak tangan kiri di atas kepala, lebih dekat ke telinga kanan. Coba angkat bahu kanan ke atas ke arah telinga, tetapi tangan menahannya di tempatnya. 7 detik. Lalu rilekskan bahu, dan dengan tangan kiri perlahan miringkan kepala ke kiri. 15 detik keheningan. Otot trapezius mencair. Hasil-hasilnya sangat nyata. Data klinis mengkonfirmasi bahwa pelaksanaan sistematis post-isometric relaxation pada area leher dan bahu selama 14 hari mengurangi intensitas sakit kepala tegang hingga 60%. Pembengkakan wajah di pagi hari berkurang pada hari ketiga atau keempat. Ini karena jalur limfatik terbuka. Kesemutan pada jari hilang pada 7 dari 10 orang dalam minggu pertama. Dan inilah yang penting. Metode ini bukan baru. Metode ini telah digunakan dalam kedokteran rehabilitasi lebih dari 50 tahun. Metode ini diterapkan oleh ahli ortopedi, neurolog, dokter olahraga. Metode ini diajarkan di universitas-universitas kedokteran. Tetapi hampir tidak pernah diresepkan pada pemeriksaan terapi umum, karena pemeriksaan berlangsung 12 menit. Dalam 12 menit, dokter hanya sempat mendengarkan keluhan, menulis rujukan, dan meresepkan pil. Menjelaskan teknik, menunjukkan gerakan, mengawasi kebenaran pelaksanaan. Untuk semua itu tidak ada waktu. Sistem tidak membutuhkan Anda untuk menyembuhkan diri sendiri. Sistem membutuhkan Anda untuk terus kembali. Ingat, di awal saya mengatakan alasan mengapa hal ini dirahasiakan adalah karena ini gratis. Inilah alasannya. Dalam kesempurnaan penuh, 3 gerakan, 5 menit, 0 rupiah. Dan tubuh yang akhirnya bisa bernapas, berpikir, dan tidur tanpa rasa sakit. Setiap kali Anda memberikan like pada video, algoritma menunjukkannya kepada orang-orang baru. Seseorang dari mereka hari ini akan tidur dengan kejang di leher ini, tidak tahu bahwa itu bisa dihilangkan dalam 5 menit. 1 klik, dan Anda mungkin menyelamatkan malam seseorang, atau kepala seseorang, atau pejernihan pikiran seseorang. Kapan sebaiknya melakukannya? Pagi hari segera setelah bangun tidur untuk memulai aliran keluar cairan yang terkumpul semalaman. Dan malam hari, 1 jam sebelum tidur, untuk menghilangkan ketegangan seharian dan memberikan suplai darah normal ke otak selama malam. 4-5 menit di pagi hari, 4-5 menit di malam hari. 10 menit sehari, dan dalam 2 minggu, Anda akan mengenali diri Anda di cermin dengan cara yang baru. 3 aturan keamanan. Pertama, tidak boleh ada rasa sakit. Ketegangan sedang, relaksasi nyaman. Jika sakit, Anda menekan terlalu kuat. Kedua, tidak ada gerakan tiba-tiba. Semuanya halus, semuanya lambat. Leher tidak mentolerir sentakan. Ketiga, jika saat melakukan muncul pusing, penglihatan gelap, atau mual, berhenti dan konsultasikan dengan dokter. Ini bisa menjadi tanda masalah dengan arteri vertebralis yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Tubuh Anda tidak mengkhianati Anda. Dia mengirimkan sinyal berupa rasa sakit, pembengkakan, kesemutan, kelelahan. Ini bukan kerusakan, ini adalah permintaan.
Dan terkadang cukup satu tindakan yang tepat agar permintaan itu didengar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa berlangganan channel ini jika belum melakukannya dan berikan like. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jaga kesehatan Anda dan dengarkan tubuh Anda dengan lebih baik.